mungkin ada referensi tambahan dari Bu Roro. Kalau referensi dari saya ya apa ya? Kalau namanya pramudi memang yang harus utama itu dia harus tahu lintasannya, rute mana yang harus dia lalui. Itu di situ jalannya sempit, kita harus tahu spek dari unit yang kita bawa, panjang, lebar, tingginya. Jangan sampai jalan yang sempit kita masuk ke situ, mobil kita tidak bisa masuk. Apalagi kalau di situ ada lubang di jalan. Jadi kita harus sebisa mungkin bisa menghindari lubang itu tanpa harus menyenggol kanan dan kiri dari sisi unit kita. Jadi kita harus paham tentang rute karena saking banyak banget rute yang ada di Transjakarta. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Roro, sangat inspiratif penjelasan Bu Roro. Mungkin ada tambahan referensi lagi dari Pak Muji? Kalau dari saya sih sebenarnya kebiasaannya saja ya si pengendara ini ya harus bisa mengenalin situasi saat yang diperlukan gitu loh. Selain tentunya sudah mempunyai pengetahuan tentang mengemudi ini, namanya pengemudi Transjakarta itu udah luar biasa, tidak udah kompetensi sesuai peruntukannya, baik bus besar, bus sedang, atau yang sekarang lagi marak juga bergabung dengan Transjakarta, bus kecil juga, itu cek lingko kan. Oke, semangat semuanya ya untuk cek lingko. Terima kasih. Action. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan. Jadi saya merasa terinspirasi dengan segudang ilmu yang sudah digelontorkan dengan cuma-cuma, sehingga apa yang saya dapatkan bisa memperkaya pemahaman dan pengetahuan saya terkait apa yang menjadi tugas rutinitas kita. Oke, jadi mungkin kalau pembahasan ini bisa dikatakan muncul karena ada pertanyaan Pak Mahmudi tadi ya, terkait kewaspadaan. Memang benar, kadang kita jangan sampai kita mempersepsikan secara parsial antara safety dan defensive. Jadi kalau kita jadikan satu nama atau satu istilah mengemudi berkeselamatan, di sini secara mendasar kita harus menyadari secara basic ada 3 parameter utama. Parameter utama dalam hal ini adalah manusianya, kendaraannya, dan jalan. Namun di sini kita harus punya pemikiran atau nuansa berbeda atau ruang lingkup terkait ketiga parameter tersebut. Nah, mungkin tadi ada Pak Mahmud disampaikan ya, persiapan diri. Jadi kita harus lihat persiapan diri ini apa saja hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa saja parameter bahwasannya kita sebagai pengemudinya sudah siap. Nah, kalau kita bikin hierarkinya ya, seorang pengemudi yang siap itu berarti siap secara fisik dan mental. Ya, betul. Kemudian siap secara kompetensi. Betul. Dan siap secara legalitas. Nah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita punya gambaran atau punya pemahaman siap secara fisik dan mental itu seperti apa? Siap secara kompetensi itu seperti apa? Dan siap secara legalitas itu seperti apa? Nah, kalau misalnya Pak Mahmudi saya tanya, kalau
parameter seorang pengemudi yang siap secara fisik dan mental itu seperti apa kira-kira? Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Kalau sudah masternya bicara, kadang saya dakdikduk. Tapi saya akan jawab sesuai kapasitas saya sebagai seorang praktisi. Saya akan jawab walaupun itu akan mendekati jauh dari yang diinginkan Pak Sumandi. Kata kita harus sehat. Tidak boleh rabun pendek maupun rabun jauh. Telinga kita minimal kalau kita mengemudikan bus gandeng yang panjangnya itu 18 meter, minimal kita wajib bisa mendengar radius 20 meter. Hidung kita pun juga harus sehat, minimal bisa membedakan aroma wangi, aroma kecut, aroma sangit. Nah, terutama sangit nih, bau kabel kebakar, bau kampas rem kebakar, bau kampas kopling kebakar, itu beda-beda tipis. Yang lainnya, mulut kita juga harus bisa menggunakan bahasa yang baik lagi. Kedua tangan kita juga harus sehat. Nih tangan kiri saya harus sehat. Kalau terkilir bermasalah. Terkait dengan sehat jasmani. Kalau sehat fisik dan mental itu, kalau bahasa sederhananya bisa kira-kira nggak disampaikan Pak D? Kalau ibaratnya, kalau misalnya Pak D bikin modul dicatat atau dituliskan dengan bahasa-bahasa sederhana, walaupun dalam penjabarannya bisa sampai kemana-mana. Kira-kira ada hal-hal yang bisa disederhanakan lagi terkait parameter daripada sehat fisik dan mental? Ada. Itu adalah pramudi yang prima. Pramudi yang prima. Iya. Nah, kalau dikatakan pramudi yang prima berarti butuh penjelasan lanjutan lagi kan? Betul. Tapi maksud saya butuh bahasa sederhananya seperti apa? Karena kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan Pak Mamudi sudah jelas, walaupun menurut saya masih ada yang terlewatkan kan? Iya. Jadi pada prinsipnya Pak, parameter kita sehat secara fisik, manakala seorang pengemudi itu kedua tangan berfungsi dengan normal, kedua kaki berfungsi dengan normal, mata, hidung, telinga berfungsi dengan normal, sistem tidak ada gangguan pencernaan, suhu normal, tekanan darah normal. Itulah secara fisik menjadi parameter. Dengan sederhananya akan seperti itu. Ada kalanya kaki kita berfungsi, kedua kaki kita bisa berfungsi dengan normal, kedua tangan kita bisa berfungsi dengan normal, tapi tekanan darah kita tidak normal, suhu kita tidak normal, pencernaan tidak normal. Pernah nggak Pak Ade merasakan karena kebelet jadi terganggu konsentrasi? Jelas. Jelas tuh. Nah, disitulah parameternya secara fisik tadi. Kemudian sehat secara mental itu artinya di saat kita tidak reaktif terhadap hal-hal yang mempengaruhi diri kita. Itu bahasa sederhana. Kalau seibaratnya kita ada berita duka, kita manusia itu tidak akan bisa kita menutup diri untuk merespon itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, reaktif enggak kita? Dikala kita punya mental yang sehat, pasti kita tidak reaktif. Kita respon dengan berpikir terkait dampak-dampak lanjutan. Jadi artinya tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Itu sebenarnya mental yang sehat. Kalau dibilang hilangkan dulu pikiran,
misalnya ada utang, tidak mungkin bisa menghilangkan pikiran kita bahwa cuman kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap itu. Itulah parameter kesehatan mental kita. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita mengatakan jangan pikirkan dulu itu mustahil. Tapi kalau misalnya kita itu berpikir tapi tidak kita reaktif, begitu kita berpikir sesuatu hal yang negatif, tapi langsung kita benturkan dengan dampak-dampak yang ditimbulkan apabila itu kita berpikir lebih lanjut. Di situ kita slow respon gitu, slow reaksi gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung reaktif, begitu kita melihat sesuatu langsung reaktif, berarti kita tidak bisa mengendalikan. Ada gangguan kejiwaan. Ada gangguan kejiwaan. Lebih sederhana Itu kan lagi ya. sehat secara fisik dan mental. Nah, bagaimana terkait siap dari sisi kompetensi? Nah, yang menjadi pertanyaan buat Pak D selanjutnya, mungkin Pak D sudah tidak asing lagi bahwasannya unsur-unsur kompetensi itu ada 3 poin. Apa saja itu Pak D? Kewas. Oh, apa? Unsur-unsur kompetensi itu? 1. Pengetahuan atau produk Skill. Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Terus Yang kedua yaitu adalah kemampuan atau terus baru perilaku. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan, kira-kira ada korelasi pengetahuan skill dengan legalitas enggak? Ada. Nah, berarti itu harus Seiring sejalan. seiring sejalan. Atau sederhananya gini, tali temali. Kembali lagi, walaupun kita sudah siap secara fisik dan Iya. mental, kalau kita tidak siap secara kompetensi, bermasalah nggak? Bermasalah. Nah, Pak D tahu Pak D udah sampaikan tadi bahwasannya unsur-unsur kompetensi itu, elemen kompetensi itu adalah pengetahuan, skill, dan perilaku. Nah, kembali lagi, pengetahuan di sini ruang lingkupnya sejauh mana? Kalau kita hubungkan dengan profesi kita sebagai pengemudi. Karena kita aja tadi pembahasannya siap secara fisik, fisik seorang pengemudi, Iya. bukan fisik seorang kuli bangunan, fisik seorang pedagang asongan, kan bukan seperti itu lah. Nah, kembali lagi, pengetahuan ruang lingkupnya sejauh mana kalau kita hubungkan dengan profesi kita sebagai pengemudi? Sangat luas. Ibarat kalau saya analogikan itu pengetahuan itu ibarat seperti kayak orang makan. Orang makan itu ada nasi, ada sambal, ada lauk. Kalau misalnya kita paham betul cara makannya, oh ini nasi, ini sambal, ini lauk, dimakannya enak nggak? Enak. Kalau kita tahu caranya. Tapi kalau orang yang nggak tahu caranya, tiba-tiba langsung makan nasinya, lauk sama sambalnya nggak dimakan, enak nggak? Nggak enak kan? Terus tiba-tiba saya makan langsung sambalnya dulu, sambalnya langsung saya makan, enak nggak? Nggak enak kan? Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi pengetahuan itu kira-kira seperti anak tanggal. Anak tangga itu ada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tidak seperti itu, ini terkait dengan saya tanyakan di pengetahuan. sini pengetahuan. Iya. Karena pengetahuan ini ruang lingkupnya sampai di mana pasti ada hubungannya dengan profesi yang bersangkutan kan. Nah, kalau kita sebagai pengemudi, pengetahuan apa saja yang harus dipahami seorang pengemudi?
pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pramudi. Iya. Jadi benar kita sebagai pengemudi yang menjadi ruang lingkup daripada elemen pengetahuan dari elemen kompetensi itu memang benar. Kadang kalau dalam mengemudi kan ada yang profesional, ada amatiran kan. Pemula. Ya, jadi kalau kita profesional berarti kan bayaran. Kalau amatiran berarti Kadarnya. enggak bawa kendaraan sendiri, kita tidak digaji bawa kendaraannya. Kan kita mengemudi juga namanya itu kan. Nah, mungkin kalau amatiran cukup dua. Pengetahuan terkait produk atau kendaraan yang kita operasikan dan pengetahuan terkait peraturan lalu lintas. Tapi kalau profesional yang dapat bayaran berarti ada lagi namanya aturan perusahaan ataupun aturan kerja. Dalam hal ini kan aturan perusahaan kan diatur lewat instruksi kerja, diatur lewat SOP kan seperti itu. Iya, betul. Jadi, nah yang menjadi pertanyaan pengetahuan terkait produk atau pengetahuan terkait kendaraan yang akan kita kemudikan, apa saja yang perlu kita ketahui? Kalau itu sebetulnya Pak, setiap seseorang yang akan mengemudikan salah satu bus atau merek bus itu pasti akan dibekali yang namanya pengetahuan terlebih dahulu. Maka di situ adalah yang namanya training. Training yang seperti apa? Nah, disinilah peran daripada ATPM, agen tunggal pemegang merek. Dia yang akan memberikan pelatihan terhadap seorang pengemudi. Agar supaya apa? Agar pada saat pengemudi tersebut mengoperasikan unit daripada APM tersebut atau ATPM tersebut,